Bab 271. Otoritas dan Kebajikan. Kepala pelayan tua itu berkata sambil tersenyum, karena dokter misterius ini ingin melelang kesempatan baginya untuk bertindak, itu menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan uang saat ini. Lelang ini sudah menghasilkan banyak uang baginya, tetapi siapa yang akan mengeluh jika punya terlalu banyak uang? Begitu dia menyembuhkan Ye Tianan, kita bisa mengundangnya untuk mengobatimu. Saat itu, belum lagi 160 miliar, bahkan 100 miliar pun akan dia terima dengan senang hati. Mendengar kata-kata kepala pelayan tua itu, mata Long Jieming berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Kau benar, ini memang kesempatan kita. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah kemampuan medisnya benar-benar sekuat yang dikabarkan. Selama dia bisa menyembuhkan Ye Tianan, dia pasti bisa menyembuhkan kakiku. Kepala pelayan tua itu mengangguk terus-menerus, senang sekali Tuan Muda Long sudah memahami hal ini. Di dalam ruang VIP keluarga Ye, wajah Pei Jing memucat, dan emosinya berada di ambang kehancuran. Pada puncak kekuasaannya, jumlah yang dapat dikendalikan Ye Tianan hanya lebih dari 100 miliar, dan bahkan jika ditambahkan dengan akun pribadi Ye Tianan, mencapai 160 miliar hampir merupakan batasnya. Jika Long Jieming menambahkan 10 miliar lagi, dia khawatir dia benar-benar harus menyerah. Masalah utamanya adalah hidup atau mati Ye Tianan tidak pasti, dan jika dia harus mengeluarkan 160 miliar sekarang, keluarga Ye kemungkinan besar tidak akan mengizinkannya. Dapat dikatakan bahwa dia juga membuat pertaruhan besar. Jika dia menang taruhan, dia akan menjadi calon ibu pemimpin keluarga Ye. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan dikeluarkan dari keluarga tetapi juga harus membayar denda yang sangat besar karena melanggar aturan lelang. 160 miliar, sekali. 160 miliar, dua kali lipat. 160 miliar. Juru lelang wanita itu berteriak kegirangan, dan setiap kali dia memanggilnya, jantung Pei Jing berdebar kencang. Tepat ketika semua orang mengira Pei Jing akan berhasil menawar untuk mendapatkan jasa dokter misterius. 200 miliar. Di gedung lelang di lantai pertama, lelaki berpakaian misterius itu dengan santai mengucapkan tawaran ini. Pei Jing tiba-tiba berbalik ke arah aula lelang lantai pertama, wajahnya sudah sangat berubah karena frustrasi. Dia merasa seakan-akan seluruh tenaga dalam tubuhnya telah terkuras, tetapi dia tetap memaksa dirinya agar tidak terjatuh, mata merahnya melotot tajam ke arah aula, mencoba mencari bajingan yang telah meneriakkan tawaran itu. Long Jieming juga tertegun, segera meminta kepala pelayan tua itu mendorong kursi rodanya ke jendela untuk melihat pemandangan itu dengan terkejut. Bahkan juru lelang wanita di tempat pelelangan pun membelalakan matanya karena tidak percaya. Apakah pria itu serius? Sikap profesional juru lelang itu dengan cepat menenangkannya, dan dia menatap pria misterius itu dengan senyum profesional, harap diingat bahwa tidak ada gangguan yang diizinkan di sini. Pria misterius itu mendengus dingin dan segera mengeluarkan kartu hitam dan berteriak, 210 miliar. Ledakan. Pada saat itu, seluruh tempat kejadian terkejut. Semua orang menatap pria misterius itu dengan tercengang, saat ia menambahkan 10 miliar lagi ke tawarannya sendiri hanya karena pertanyaan juru lelang. Itu bahkan bukan inti persoalannya, yang terpenting adalah kartu hitam yang dipegangnya. Semua tokoh berpengaruh yang hadir mengakui kartu hitam ini. Ini adalah kartu VIP terbaik Bank Dunia, dan ini adalah kartu hitam tertinggi yang legendaris dengan batas kredit 500 miliar. Kartu hitam seperti itu, bahkan di antara para kepala keluarga 9 gerbang Yandu, tidak banyak yang memilikinya, kan? Mungkinkah pria ini salah satu kepala keluarga 9 gerbang? Sekarang situasinya semakin menarik. Beberapa saat yang lalu, keluarga Ye dan keluarga Long bertarung mati-matian, dan sekarang, jagoan besar lainnya telah tiba. Kerumunan tamu terhormat itu sibuk berdiskusi. Di dalam ruang VIP keluarga Murong, raut wajah Murong Mingyue juga membeku. Dengan wajah khawatir, ia menoleh ke arah Qin Chuan dan berkata, ini gawat. Menurut informasi saya, Pei Jing bisa memobilisasi dana sekitar 16 miliar. Saya juga tidak tahu siapa orang yang memegang kartu tertinggi Bank Dunia ini. Kilatan dingin terpancar di mata Qin Chuan, karena dia tidak peduli berapa banyak uang yang bisa diperolehnya dari kesempatan itu, yang penting adalah keluarga Ye harus memenangkannya. Namun, tiba-tiba, seorang Cheng Yao Jin muncul. Pihak lain jelas-jelas hanyalah boneka, tapi siapa yang membuat masalah di balik layar? Saat juru lelang cantik itu masih terkejut dan belum tersadar, pria misterius itu berkata dengan dingin, bisakah kau umumkan bahwa aku telah berhasil memenangkan kesempatan bagi dokter misterius untuk bergerak? Si juru lelang cantik itu kemudian tersadar, tersenyum sambil meminta maaf. Dia segera berkata, 21 miliar, sekali. 21 miliar, 2 kali lipat. 21 miliar, 3 kali. Ketika palu lelang jatuh dengan keras, juru lelang yang cantik itu berteriak dengan gembira, selamat kepada pria ini karena berhasil memenangkan kesempatan bagi dokter misterius untuk memberikan pengobatan.
Terima kasih juga kepada seluruh tamu terhormat yang telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Lelang premium hari ini telah berakhir. Lelang telah berakhir, tetapi Qin Chuan tidak merasakan sensasi apapun dari uang lebih dari 20 miliar won itu, karena matanya dipenuhi kilatan dingin. Qin Chuan, inilah pohon suci Dewa Langit Siti Garba milikmu. Tepat pada saat itu, staf membawa pohon suci Dewa Langit Siti Garba, dan setelah Murong Mingyue menyuruh orang-orang pergi, dia mendekati Qin Chuan. Qin Chuan mengambil pohon suci Dewa Langit Siti Garba dan melihatnya sekilas sebelum menyimpannya. Murong Mingyue bertanya dengan hati-hati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Chuan tidak berbicara, bersandar kesal di sofa dengan mata terpejam rapat dan alisnya berkerut dalam. Murong Mingyue tahu Qin Chuan sedang kesal dan berjalan ke belakang sofa, mengulurkan tangan halusnya yang terbuat dari batu giok untuk memijat kepalanya dengan lembut. Sebenarnya, mungkin bukan hal buruk jika orang lain memenangkan bantuanmu. Sambil memijat, Murong Mingyue berkata lembut, kalau aku tidak salah, pria misterius ini kemungkinan besar berasal dari keluarga Ye, dan mungkin juga saingan Ye Tianan. Dia pasti khawatir jika kamu menyembuhkan Ye Tianan, rencananya akan terganggu. Itulah sebabnya dia rela mengeluarkan uang yang sangat besar untuk mendapatkan kesempatan agar kamu bisa mengobatinya. Lagi pula, aku curiga dialah pelaku sebenarnya di balik rencana pembunuhan Ye Tianan. Saat Murong Mingyue mengucapkan kata-kata ini, Qin Chuan tiba-tiba membuka matanya, niat membunuh yang kuat terpancar melaluinya, dia menyipitkan mata dan berkata, aku tahu siapa itu. Murong Mingyue menghentikan gerakannya dan bertanya dengan ekspresi berani. Murong Mingyue terkejut sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius, aku ingat kakek pernah berkata bahwa keluarga Ye memiliki naga sejati, dan itu adalah Ye Tiancheng. Jika bukan karena kelahiran Ye Tiancheng yang dianggap lebih rendah dari Ye Tianan, dia mungkin sudah menjadi penerus keluarga Ye. Pria ini punya rencana licik dan banyak cara, kalau Ye Tianan tidak mendapat dukungan dari Ye Lan, dia pasti bukan tandingan Ye Tiancheng. Saat mereka tengah berbincang, telepon Qin Chuan tiba-tiba berdering. Ketika Qin Chuan melihat nomor masuk, ekspresinya menjadi sangat serius. Ia mengenali nomor itu, ia pernah menerima panggilan dari nomor itu sebelumnya saat berada di Laut Timur. Itu adalah tuan ketiga Ye yang sama, Ye Tiancheng, yang telah mencoba memaksanya untuk tunduk melalui telepon dengan berbagai bantuan dan ancaman. Bab 272 kunjungan berturut-turut. Melihat perubahan ekspresi Qin Chuan, Murong Mingyue bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Qin Chuan menatapnya dan berkata, ini telepon dari Ye Tiancheng. Murong Mingyue heran, mengapa dia meneleponmu? Namun, keterkejutannya hanya sesaat sebelum dia menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya tebakanku benar. Orang yang menawar tawaranmu tadi adalah Ye Tiancheng. Dia meneleponmu saat ini pasti untuk membujukmu agar menyerah menyelamatkan Ye Tianan. Saat mereka sedang berbicara, panggilan sudah terputus secara otomatis. Namun, bagaimana Ye Tiancheng tahu bahwa dokter misterius itu adalah kamu? Murong Mingyue telah menyimpulkan bahwa Ye Tiancheng lah yang menawar tawaran layanan Qin Chuan. Qin Chuan tidak berbicara, merasa bahwa itu tidak sesederhana dugaan Murong Mingyue. Sebelumnya di Laut Timur, Qin Chuan telah menggagalkan rencana Ye Tiancheng dan bahkan membunuh utusan Xuan Wu dari faksi Ye Tiancheng. Menurut aturan keluarga Ye, karena Qin Chuan telah membunuh utusan Xuan Wu, keluarga Ye pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Namun hingga kini, tak seorang pun dari keluarga Ye datang mencari masalah, sudah jelas, Ye Tiancheng yang menutupi masalah ini. Dan kali ini, mengenai pelelangan jasa dokter misterius, selain Qin Chuan dan Murong Mingyue, tidak ada orang ketiga yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Qin Chuan berkata, Ye Tiancheng ini memang tidak sederhana, dia benar-benar tahu bahwa akulah dokter misterius. Murong Mingyue segera menjadi cemas dan dengan cepat berkata, Qin Chuan, aku benar-benar tidak mengungkapkan kepada siapapun bahwa kau adalah dokter misterius. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika Qin Chuan melambaikan tangannya untuk menyela, sambil berkata, tidak ada yang membocorkan berita itu, dia sendiri yang menebaknya. Dia menebaknya sendiri. Murong Mingyue berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Kalau saja dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang tabib ilahi muda seperti Qin Chuan bisa ada di dunia ini. Saat mereka berbicara, nada dering telepon Qin Chuan berbunyi lagi. Saat menjawab panggilan, dia mendengar suara yang familiar, Tuan Qin, aku memberimu hadiah sebesar ini, seharusnya kau tidak menolak untuk bertemu denganku, kan? Qin Chuan mengerutkan kening, setelah memahami maksud pihak lain, tetapi masih berpura-pura tidak tahu, saya belum menerima hadiah besar, Tuan ketiga, apapun yang ingin Anda katakan, silakan sampaikan melalui telepon. Haha. Ye Tiancheng tertawa terbahak-bahak, tidak marah, dan melanjutkan sambil tersenyum, Tuan Qin bisa membodohi orang lain, tapi tidak denganku.
Hadiah sebesar 210 juta yang telah kuberikan kepada Tuan Qin, belum lagi tidak perlunya menunjuk orang lain untuk Tuan Qin tangani, bukankah itu hadiah yang besar? Qin Chuan telah menjawab panggilan itu lewat speakerphone, jadi Murong Mingyue juga mendengar semua yang dikatakan Ye Tiancheng. Seperti dugaannya, tebakannya benar, Ye Tiancheng lah yang mengajukan tawaran itu, dan dengan terang-terangan menyatakan tidak perlunya orang tertentu dirawat oleh Qin Chuan, dia jelas juga sedang membuat ancaman. Qin Chuan secara alami menangkap makna yang lebih dalam di balik perkataan pihak lain, yaitu membayar 210 juta untuk membuatnya setuju untuk tidak menyembuhkan Ye Tianan. Meskipun Ye Tiancheng tidak secara eksplisit menyatakan apa yang ingin dinegosiasikannya dengan Qin Chuan, beberapa kata sederhananya telah memperjelas niatnya. Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak kenal kamu sama sekali. Karena kamu sudah menawar jasaku, jika kamu tidak membutuhkan bantuanku saat ini, tunggu sampai kamu membutuhkanku dan hubungi aku nanti." Dia tidak mau menerima hadiah besar dari Ye Tiancheng. Lagi pula, jika Ye Tiancheng tidak ikut kompetisi, bahkan jika pada akhirnya dia tidak bisa menawar harga selangit 210 juta, dia masih bisa menawar harga selangit 160 juta. Kalau dipikir-pikir lagi, Ye Tiancheng lah yang telah menggagalkan rencana Qin Chuan. Ye Tiancheng tiba-tiba tertawa, tetapi tawanya ini kedengaran menyeramkan tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Tiba-tiba dia berkata, "Tuan Qin, saya masih berharap bisa berbicara langsung dengan Anda." Murong Mingyue buru-buru memberi isyarat mata kepada Qin Chuan untuk tidak setuju. Meskipun dia sangat percaya pada kekuatan Qin Chuan, dia juga memiliki pemahaman terhadap Ye Tiancheng. Dia khawatir itu adalah jebakan dan pertemuan dengan Ye Tiancheng akan merugikan Qin Chuan. Ye Tiancheng tidak terburu-buru dan dengan sabar menunggu jawaban Qin Chuan. Setelah 30 detik hening, Qin Chuan akhirnya angkat bicara, "Waktu. Tempat." Melihat Qin Chuan telah setuju, ekspresi wajah Murong Mingyue berubah drastis. Tawar yang Ye Tiancheng terdengar dari telepon, Tuan Qin sangat belak-belakan. "Setengah jam lagi, saya akan menunggu Tuan Qin di Longdu Grand Hotel." Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Baru saat itulah Murong Mingyue berbicara dengan cemas, "Bagaimana kamu bisa setuju untuk bertemu dengan Ye Tiancheng? Ini pasti jebakan." Setelah kejatuhan Ye Tianan, Ye Tiancheng telah menjadi orang terpenting generasi ini di keluarga Ye, dan dia memiliki banyak orang kuat yang siap membantunya. Begitu dia memutuskan untuk mendekatimu, bahkan sebagai Raja Alam terkuat, aku khawatir hidupmu tidak akan mudah. Dia benar-benar khawatir pada Qin Chuan, matanya memerah karena cemas. Qin Chuan merasa sedikit terharu dalam hatinya, dia bisa merasakan bahwa Murong Mingyue benar-benar peduli padanya. Dia tersenyum tipis, "Jangan khawatir, apalagi Ye Tiancheng, bahkan kepala keluarga Ye, tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Murong Mingyue baru saja hendak berbicara lagi ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Terdengar suara pelayan dari luar, "Nona, Jiang Chenlong dari keluarga Jiang ingin bertemu dengan senior yang terhormat." Murong Mingyue terkejut, Jiang Chenlong ternyata berinisiatif datang dan meminta bertemu, dia secara naluriah menatap Qin Chuan. Melihat Qin Chuan menggelengkan kepalanya, dia lalu melangkah keluar dari ruang VIP. Memang, begitu dia melangkah keluar, dia melihat pewaris keluarga Jiang, wajahnya penuh ketegangan, berhati-hati seperti siswa sekolah dasar yang hendak bertemu kepala sekolah. "Nona Murong." Saat melihat Murong Mingyue keluar dari ruang VIP, Jiang Chenlong bergegas mendekat dan berkata, "Bolehkah saya bertemu dengan senior itu?" Murong Mingyue memaksakan senyum dan menjawab, "Paman Jiang, saya benar-benar minta maaf, tapi senior itu baru saja pergi." Petik 2. Dia pergi. Wajah Jiang Chenlong menunjukkan kekecewaan. Namun dengan cepat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Murong, bisakah Anda memberitahu saya kemana perginya senior itu?" Murai Mingyue menggelengkan kepalanya, "Maaf. Aku hanya orang biasa, aku tidak berani bertanya tentang keberadaan senior." Petik 2. Jiang Chenlong tiba-tiba tersadar, bagaimana mungkin seorang yang sangat kuat, yang telah melukainya dengan parah hanya dengan tekanan jalur bela diri, membocorkan rencana perjalanannya kepada seorang gadis biasa. "Jika Nona Murong bertemu senior itu lagi, tolong sampaikan kepadanya bahwa Jiang Chenlong bersedia membayar berapapun untuk menjadi murid senior itu." Ekspresi wajah Jiang Chenlong sangat serius. Hal ini membuat Murong Mingyue sekali lagi menyadari kekuatan Qin Chuan, bahkan pewaris yang memiliki banyak koneksi dan berpengaruh seperti Jiang Chenlong ingin menjadi murid Qin Chuan. Setelah selesai berbicara, Jiang Chenlong mengeluarkan liontin giok yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Murong Mingyue. Tepat ketika Murong Mingyue hendak bertanya, Jiang Chenlong berkata, "Ini adalah hadiah magangku untuk senior, tolong sampaikan, Nona Murong." Setelah mengatakan ini, Jiang Chenlong berbalik dan pergi. Murong Mingyue tertegun sejenak sebelum tersadar. Tepat saat ia hendak menyusul, Jiang Chenlong melompat keluar jendela dengan sekali lompatan, membuat Murong Mingyue tak punya kesempatan untuk menolak.
Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, sepertinya Paman Jiang sudah menduga kalau senior yang disebutkannya belum pergi. Tepat saat dia hendak memasuki ruang pribadi, pintu ruang VIP milik keluarga Long tiba-tiba terbuka, dan Long Jieming didorong keluar dengan kursi rodanya. Nona Murong, Anda harus menyelamatkan saya. Ketika melihat Murong Mingyue, Long Jieming menangis terseduh-seduh, wajahnya penuh permohonan. Nona Murong, saya mohon Anda untuk memperkenalkan saya kepada dokter misterius itu. Asalkan dia bisa menyembuhkan kakiku, aku rela memberikan segalanya untuk membalas kebaikan dan kebajikannya yang begitu besar. Bab 273. Dokter Ilahi Senior. Melihat Long Jieming yang menangis terseduh-seduh, Murong Mingyue terkejut. Apakah ini keturunan keluarga Long yang sama bangganya yang dikenalnya? Maaf, Dokter Ilahi sudah pergi. Kata Murong Mingyue acuh tak acuh. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasih sayang terhadap Long Jieming. Selain itu, alasan mengapa Long Jieming lumpuh di kedua kakinya adalah karena dia memprovokasi Qin Chuan. Melihat ekspresi dingin di wajah Murong Mingyue, Long Jieming semakin putus asa dan memohon, Mingyue, aku tahu kamu masih marah dengan kejadian di Longdu Grand Hotel, tapi aku juga mencintaimu, dan aku tidak ingin melihatmu berduaan dengan pria lain. Itulah sebabnya aku tak bisa mengendalikan emosiku. Aku minta maaf padamu, aku minta maaf. Demi aku yang menjadi calon suamimu, kumohon bantulah aku bertemu dengan Dokter Ilahi. Aku sungguh bersedia membayar berapapun harganya. Tatapan mata Murong Mingyue berubah dingin, dan dia berkata tajam, kita tidak sedekat itu, panggil saja namaku. Lagi pula, aku tidak menyukaimu, dan aku tidak akan pernah menikahimu seumur hidupku. Long Jieming sangat marah, tetapi memikirkan alasan penting dia datang ke sini, dia menahan amarahnya. Kalau tidak ada urusan lagi, silakan pergi. Aku punya banyak hal yang harus kuurus. Murong Mingyue berkata dingin dan berbalik untuk kembali ke ruang VIP keluarga Murong. Wanita terkutuk ini. Baru setelah pintu ruang VIP tertutup, Long Jieming menggertakkan giginya dan berkata, suatu hari nanti, aku akan menunjukkan betapa hebatnya aku. Begitu Murong Mingyue memasuki ruang VIP, Qin Chuan tiba-tiba berkata, katakan pada Long Jieming bahwa aku bisa menyembuhkan kakinya. Mendengar ini, Murong Mingyue tertegun, lalu bertanya dengan heran, kau akan menyembuhkannya? Qin Chuan mengangguk dan berkata, gunakan saja tawaran terakhir 16 miliar yang dia teriakkan di lelang sebagai biaya konsultasi. Selain itu, katakan padanya bahwa jika dia ingin aku menyembuhkannya, keluarga Long harus menyetujui permintaanku. Murong Mingyue bertanya dengan bingung, tuntutan apa? Qin Chuan menjawab, selama kamu tidak mau menerimanya, keluarga Long tidak diizinkan memaksamu menikah dengan keluarga mereka. Mendengar kata-kata ini, mata Murong Mingyue langsung memerah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chuan akan mengajukan tuntutan seperti itu kepada keluarga Long. Sebagai seorang wanita dari 9 gerbang Yandu, sejak lahir, pernikahan bukanlah keputusannya sendiri. Meskipun kakeknya, Murong Fu, sangat menyayanginya, jika pernikahannya dapat membawa manfaat besar bagi keluarga, Murong Fu akan menyetujuinya. Namun Qin Chuan, orang asing baginya, bersedia membantunya seperti ini. Murong Mingyue, dengan mata merah, berkata, Qin Chuan, terima kasih. Qin Chuan tersenyum tipis, cepat, beritahu Long Jieming. Begitu dia menyerahkan 16 miliar itu kepadaku, aku akan menyembuhkannya. Murong Mingyue mengangguk dan kemudian berjalan keluar dari ruang VIP lagi. Tunggu sebentar. Saat dia baru saja meninggalkan ruang VIP, Long Jieming yang sedang didorong menjauh, mendengarnya dan segera memanggilnya. Kursi rodanya berhenti, dan Long Jieming menggertakkan giginya dan menatap ke arah Murong Mingyue, bertanya, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Alis Murong Mingyue sedikit mengernyit, wajahnya menunjukkan ketidakpedulian yang dingin saat dia berkata, aku juga tidak ingin urusan kita memicu permusuhan antara keluarga Long dan keluarga Murong. Baru saja aku menghubungi tabib suci itu, dan dia bilang dia bisa menyembuhkan kakimu. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Long Jieming sudah begitu gelisah hingga dia berbicara tidak jelas, apakah dokter ilahi itu benar-benar bersedia menerima pekerjaan itu. Murong Mingyue mengangguk, jangan terlalu bersemangat dulu. Tunggu aku selesai, baru kamu putuskan apakah kamu ingin dirawat atau tidak. Petik 2. Long Jieming berkata dengan gembira, selama kakiku bisa disembuhkan, apapun yang diminta dokter ilahi, aku setuju. Baru kemudian Murong Mingyue melanjutkan, dokter ilahi memiliki 2 syarat. Jika keluarga Long dapat memenuhi keduanya, dia bersedia menyembuhkan kakimu. Syarat pertama adalah mengambil tawaran terakhir yang Anda buat di lelang, 16 miliar, sebagai biaya perawatan. Ketika Long Jieming mendengar jumlahnya hanya 16 miliar, dia hampir menangis kegirangan, mengetahui bahwa pada pelelangan itu, kesempatan bagi dokter ilahi untuk bertindak telah dijual seharga 21 miliar. Dia telah mempersiapkan diri untuk menaikkan taruhannya lebih jauh lagi, tetapi sekarang jumlahnya hanya 16 miliar. Long Jieming berkata dengan semangat, aku setuju.
Murong Mingyue tidak terkejut dan mengangguk. Syarat kedua, mulai sekarang, kau tidak boleh mengejarku lagi, dan keluarga Long juga tidak boleh punya rencana apapun padaku. Petik 2. Belum sempat dia berbicara, senyum di wajah Long Jiaming membeku. Dia menyukai Murong Mingyue sejak dia masih kecil dan bahkan pernah mengajak kakeknya untuk melamar Murong Fu bertahun-tahun sebelumnya. Meskipun Murong Fu menolaknya, dia tidak pernah menyerah. Di matanya, Murong Mingyue adalah kesenangan terlarangnya, dan sekarang dia harus melepaskannya. Tentu saja, kamu boleh menolak. Tapi aku bisa bilang, kalaupun kamu menolak, aku nggak akan pernah menikahimu. Melihat Long Jiaming terdiam cukup lama, Murong Mingyue pun berkata, oleh karena itu, aku menyarankanmu untuk menyetujui kedua syarat ini agar kau bisa bangkit kembali. Kalau tidak, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Sebagai putra pewaris keluarga Long, jika kau lumpuh, aku khawatir kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk memasuki pusat kekuatan keluarga Long seumur hidupmu, kan? Harus dikatakan, Murong Mingyue memiliki pemahaman kuat tentang sifat manusia Long Jiaming. Ayah Long Jiaming adalah pewaris keluarga Long, dan begitu ayahnya menjadi kepala keluarga, Long Jiaming memiliki peluang besar untuk menjadi pewaris berikutnya. Tetapi jika dia seorang yang cacat dan lumpuh kedua kakinya, sekalipun ayahnya adalah kepala keluarga, dia tidak akan punya kesempatan menjadi ahli waris. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dekat dengan posisi masa depan pewaris keluarga panjang dan terkemuka di antara para elit kaya mengundurkan diri untuk kehilangan kesempatan itu? Long Jiaming menatap tajam ke arah Murong Mingyue dan berkata, syarat kedua bukan dari tabib ilahi, kan? Tapi darimu, kan? Murong Mingyue menjawab tanpa ekspresi, tidak peduli siapa yang melakukannya, apakah menurutmu kau bisa membuat tabib ilahi itu menyembuhkan kakimu tanpa aku? Long Jiaming menarik napas dalam-dalam, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku janji. Aku tidak akan mengejarmu lagi. 16 miliar, aku bisa mentransfernya sekarang. Bisakah kau meminta dokter ilahi untuk menyembuhkan kakiku segera? Senyum tipis tersungging di bibir Murong Mingyue, tentu saja. Kau hanya perlu mentransfer 16 miliar ke rekening perusahaan rumah lelang premium, dan dokter ilahi akan menyembuhkan kakimu. Tanpa ragu-ragu, Long Jiaming segera memerintahkan bawahannya untuk mentransfer uang ke rekening rumah lelang premium. Dalam waktu kurang dari 10 menit, uang itu ditransfer. Murong Mingyue berkata riang, Tuan Muda Long, ikutlah denganku. Ketika Long Jiaming didorong ke ruang VIP keluarga Murong, dia melihat siluet membelakanginya. Berpikir bahwa ia akan berdiri lagi, Long Jiaming pun menjadi sangat bersemangat dan berkata, sambil menatap punggung Qin Chuan, Dokter Ilahi, saya telah mentransfer 16 miliar sesuai permintaan Anda. Bisakah Anda memulai perawatannya sekarang? Bab 274. Pengembalian 100 miliar. Bersemangat, tubuh Long Jiaming sedikit gemetar. Namun, melihat sosok di kejauhan, ia selalu merasakan keakraban. Tampaknya dia pernah melihat orang itu di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Qin Chuan tidak berkata apa-apa, masih membelakangi Long Jiaming, saat botol porselen putih tiba-tiba muncul di tangannya. Melihat ini, Murong Mingyue segera melangkah maju, mengambil botol porselen putih dari tangan Qin Chuan, lalu mendekati Long Jiaming. Ini adalah pil hijin yang diberikan kepadamu oleh tetua. Setelah meminum pil ini, lukamu akan pulih dengan cepat, dan tidak hanya itu, pil ini juga akan meningkatkan kultivasi jalur bela dirimu. Murong Mingyue menyerahkan botol porselen putih kepada Long Jiaming, wajahnya tersenyum saat menatapnya dan berkata, cepat minum ramuannya, dan kau akan segera menyadari bahwa 160 miliar yang kau belanjakan tidak sia-sia. Petik 2. Long Jiaming sangat gembira. Ia tak meragukan apa yang dikatakan Murong Mingyue dan dengan gemetar membuka tutup botol, menuangkan pil seukuran jari kelingkingnya, bulat dan berwarna gelap. Aroma ramuan yang kaya langsung memenuhi seluruh ruang VIP. Long Jiaming hanya menarik napas dalam-dalam dan merasa segar kembali. Ahli bela diri alam tahap awal keterampilan energi yang telah mendorong Long Jiaming ke ruang VIP kini terbelalak lebar, berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Long, ini adalah ramuan kelas atas, minumlah dengan cepat, jika tidak, khasiatnya akan hilang. Mendengar kata-kata pengawalnya, Long Jiaming menjadi semakin gembira dan buru-buru memasukkan pil hitam itu ke mulutnya. Ramuan itu langsung meleleh saat memasuki mulutnya, dan aura yang kuat tiba-tiba meledak dari dalam Long Jiaming. Long Jiaming tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, dan kekuatan itu masih terus meningkat. Aku akan menerobos. Sungguh, pada detik berikutnya, aura di sekelilingnya melambung tinggi hingga ekstrim, langsung menerobos hambatan jalur bela diri miliknya. Awalnya, dia hanya berada di alam energi gelap tahap akhir, tetapi sekarang alam jalur bela diri miliknya telah mencapai alam puncak energi gelap. Penatua Wei, aku telah mencapai terobosan. Aku benar-benar telah mencapai terobosan. Long Jiaming tiba-tiba berdiri dari kursi rodanya, dengan gembira menatap pengawal pribadinya dan berkata. Penatua Wei juga tidak percaya,
dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan, seperti yang diharapkan dari ramuan kelas atas, itu telah langsung menghancurkan belenggu kultivasimu. Murong Mingyue berkata sambil tersenyum lebar, Long Jiaming, tidakkah kamu menyadari bahwa kakimu sudah sembuh? Long Jiaming dan Penatua Wei masih tenggelam dalam kegembiraan atas terobosan Long Jiaming, lupa bahwa mereka telah menghabiskan 160 miliar untuk perawatan kakinya. Baru setelah Murong Mingyue menyebutkannya, mereka berdua tiba-tiba tersadar kembali ke dunia nyata, dan Long Jiaming sekali lagi bisa berdiri tegak. Terima kasih, Dokter Ilahi. Diliputi emosi, Long Jiaming segera berlutut dengan kedua lututnya dan bersujud ke arah punggung Qin Chuan. Qin Chuan masih tidak menoleh, tetapi berbicara dengan suara serak, Murong Mingyue adalah orang yang kusayangi, dan mulai sekarang, keluarga Long tidak boleh menyimpan niat apapun terhadapnya. Karena aku bisa menyembuhkan kaki Tuan Muda Long, aku juga bisa membuatnya duduk di kursi roda selamanya. Niat mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh ruang VIP. Bahkan Penatua Wei merasakan niat membunuh yang mengerikan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil, dan ketika dia melihat lagi ke bagian belakang sosok itu, rasa hormat di matanya semakin dalam. Long Jiaming menggigil dan buru-buru meyakinkan, Senior, tenang saja, aku berjanji padamu, mulai sekarang keluarga Long tidak akan pernah punya rencana apapun padamu. Qin Chuan berkata dengan suara serak, kamu boleh pergi sekarang. Ya. Long Jiaming buru-buru menjawab dan kemudian berbalik untuk pergi bersama Penatua Wei. Tepat saat mereka berdua keluar dari ruang VIP, mereka mendengar suara serak itu berbicara lagi, Mingyue, aku masih punya 10 pil Yijin, tolong bantu aku menjualnya secepat mungkin. Senior, saya akan mengadakan lelang lagi sesegera mungkin untuk mendapatkan harga tertinggi untuk 10 eliksir ini. Qin Chuan berkata, saya sedang terburu-buru, jadi sebaiknya 10 pil Yijin ini terjual sebelum akhir hari ini. Kalau ada yang mau membeli semuanya sekaligus, harganya bisa didiskon. Kalau kau tidak terburu-buru, aku bisa menjual 10 pil Yijin ini dengan harga setidaknya 70 hingga 80 miliar. Tapi kalau kau perlu menjualnya segera, 500 juta seharusnya sudah cukup. Qin Chuan berkata, kalau begitu jumlahnya 500 juta. Mereka berbicara seolah-olah tidak menyadari fakta bahwa Long Jiaming dan Penatua Wei belum meninggalkan ruang VIP. Ketika Long Jiaming mendengar bahwa Qin Chuan memiliki 10 pil Yijin, dia menjadi tampak gembira. Hanya 1 pil Yijin tidak hanya menyembuhkan kakinya, tetapi juga memungkinkan kultivasinya berhasil menerobos ke alam puncak energi gelap. Jika keluarga Long bisa mendapatkan ke-10 pil Yijin sekaligus, bukankah mungkin untuk meningkatkan level setiap ahli bela diri energi gelap dalam keluarga? Ini tidak diragukan lagi akan menjadi suatu manfaat besar. Setelah bertukar pandang, Long Jiaming dan Penatua Wei segera pergi. Baru setelah keduanya keluar dari rumah lelang premium, Long Jiaming berkata dengan penuh semangat, Penatua Wei, aku tidak salah dengar, kan? Tabib ilahi akan menjual 10 pil Yijin sekaligus. Penatua Wei pun sama bersemangatnya dan mengangguk cepat, benar sekali. Dan hanya dengan 500 juta, kita bisa membeli ke-10 pil Yijin. Napas Long Jiaming menjadi cepat saat dia menatap Penatua Wei dan bertanya, bagaimana menurutmu, jika keluarga Long dapat mengamankan 10 pil Yijin ini, bukankah aku telah memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga? Penatua Wei mengangguk berulang kali, Tuan Muda Long, Anda harus segera menghubungi keluarga untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Setelah selesai, Anda akan menjadi penyumbang terbesar keluarga Long, dan siapa tahu, jika kepala keluarga berkenan, beliau bahkan mungkin akan menunjuk Anda sebagai penerus agung. Long Jiaming tertawa terbahak-bahak dan segera meraih ponselnya untuk menghubungi. Sementara itu, di ruang VIP keluarga Murong Mingyue sedang melihat melalui jendela ke arah pintu masuk rumah lelang premium. Melihat Long Jiaming yang kegirangan, dia menghampiri Qin Chuan sambil tersenyum dan berkata, Qin Chuan, tindakanmu ini akan merugikan keluarga Long. Sudut mulut Qin Chuan melengkung dengan sedikit rasa dingin saat dia berkata, jika kau melakukan kesalahan, kau harus membayar harganya. Dia tidak pernah menganggap dirinya orang baik. Sejak Long Jiaming berniat membunuhnya di Longdu Grand Hotel, keluarga Long sudah masuk dalam daftar hitamnya. Pil Yijin adalah ramuan tingkat tinggi. Bahkan jika keluarga Long membeli 10 pil seharga 500 juta, itu tetap akan menjadi tawaran yang bagus bagi mereka. Qin Chuan tiba-tiba tertawa, apakah kau benar-benar mengira apa yang kuberikan padanya adalah pil Yijin? Murong Mingyue terkejut, bukankah begitu? Qin Chuan berkata, yang kuberikan pada Long Jiaming hanyalah Fei dan, yang kubuat secara spontan menggunakan bahan-bahan bekas saat memurnikan ramuan. Kalau bicara soal harga, 100 pil semacam itu pun nilainya tak lebih dari $5. Setelah mendengar penjelasan Qin Chuan, mata Murong Mingyue terbelalak, 10 pil hanya menghabiskan biaya 50 sen untuk membuatnya. Jika kau mengambil 500 juta dari keluarga Long, bukankah itu akan menjadi margin keuntungan 100 miliar kali lipat? Bab 275 masih ditolak. Melihat Qin Chuan mengangguk, Murong Mingyue hampir tertegun tak bisa berkata-kata.
Dia memiliki reputasi sebagai ratu bisnis di Yandu karena tingkat pengembalian yang tinggi dari bisnis yang ditanganinya. Namun dibandingkan dengan bisnis Qin Chuan yang memiliki tingkat pengembalian 100 miliar kali, bisnisnya tampak sangat lemah. Tiba-tiba, Murong Mingyue bertanya lagi, bagaimana dengan terobosan Long Jiaming di alam jalur bela diri? Jangan bilang kalau Fei Dan bisa membuat seseorang menembus batas. Qin Chuan tersenyum dan berkata, saya menamai ramuan ini pil transformasi otot 7 hari. Sesuai namanya, setelah meminum pil ini, seseorang dapat meningkatkan kultivasinya 1 tingkat minor dalam 7 hari. Pada kenyataannya, bukan berarti kultivasi mereka telah maju 1 tingkat, melainkan kekuatan, energi, dan semangat sang seniman bela diri telah meningkat, sehingga orang lain salah mengira ini sebagai terobosan tingkat. Mata Murong Mingyue membelalak dan berkata, jadi, maksudmu Long Jiaming hanya tampak telah mencapai terobosan, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya masih berada di alam energi gelap tahap akhir, dan kekuatan ini hanya bisa bertahan selama 7 hari. Qin Chuan mengangguk. Melihat wajah Qin Chuan yang tersenyum, Murong Mingyue agak bingung antara tertawa atau menangis. Ia tiba-tiba mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah 7 hari berlalu dan keluarga Long menyadari bahwa mereka telah ditipu. Keluarga Long mungkin akan mengacaukan Yandu dan tetap tidak dapat menemukan dokter misterius yang mereka hadapi. Murong Mingyue tiba-tiba bertanya, setelah 7 hari, Long Jiaming tidak akan lumpuh lagi, kan? Dia agak cemas, karena Long Jiaming baru bisa menggunakan kakinya setelah mentransfer 160 miliar ke rekening rumah lelang premium, seperti yang ditangani oleh Qin Chuan. Jika Long Jiaming lumpuh lagi setelah 7 hari, keluarga Long pasti akan menganggapnya bertanggung jawab atas hutang ini. Qin Chuan berkata, kakinya tiba-tiba lumpuh karena kekuatan yang saya berikan pada titik-titik akupunturnya untuk menyegelnya. Saat dia mengambil Fei Dan, aku telah diam-diam melarutkan kekuatan yang telah kuserang. Murong Mingyue akhirnya menghela napas lega. Dengan cara ini, setelah 7 hari, ketika keluarga Long menyadari bahwa mereka telah ditipu, mereka tidak akan punya alasan lagi untuk mengganggunya. Beritahukan beritanya setelah 10 menit, katakan saja aku pergi ke Longdu Grand Hotel untuk membuat janji. Mengenai undangan siapa itu, tidak perlu dijelaskan. Qin Chuan melirik waktu, lalu berdiri dan berkata kepada Murong Mingyue. Murong Mingyue segera mengatur agar hal ini dilakukan, lalu menatap Qin Chuan dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, jika kau pergi, bukankah keluarga Long akan meminta pertanggungjawabanmu setelah mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu? Murong Mingyue sangat khawatir. Ye Tiancheng telah mengundang Qin Chuan ke Longdu Grand Hotel, dan siapa yang tahu apakah itu jebakan. Yang paling penting adalah dia agak enggan berpisah dengan Qin Chuan. Dia tahu betul bahwa begitu Qin Chuan pergi kali ini, dia kemungkinan akan kembali ke kota Jiangcheng. Qin Chuan mengeluarkan sepotong liontin giok lemak kambing yang bagus dan menyerahkannya kepada Murong Mingyue. Dia sangat berterima kasih kepada wanita ini. Melihat liontin giok kecil yang diserahkan Qin Chuan, awalnya Murong Mingyue terkejut, tetapi kemudian merasa gembira. Apakah perhiasan ini hadiah dari Qin Chuan? Qin Chuan tiba-tiba berkata dengan sangat serius, aku memberimu liontin giok kecil ini. Pakailah selalu, dan jangan pernah dilepas. Murong Mingyue merasakan wajahnya sedikit memerah, bersenandung lembut, lalu mengenakan liontin giok di leher rampingnya di depan Qin Chuan. Aku pergi. Qin Chuan menatap tajam ke arah Murong Mingyue untuk terakhir kalinya, lalu pergi tanpa ragu sedikitpun. Baru setelah sosok Qin Chuan menghilang sepenuhnya dari pandangannya, Murong Mingyue menyadari matanya basah, tanpa mengetahui kapan hal itu terjadi. Dia tahu bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada ahli seni bela diri medis yang kuat ini yang tampaknya tak terkalahkan. Yang tidak diberitahukan Qin Chuan padanya adalah bahwa di dalam liontin giok itu, ia telah memasang formasi kecil. Jika ia menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, selama kekuatan penyerangnya tidak melebihi Qin Chuan, formasi itu dapat memblokir serangan fatal untuknya, dan Qin Chuan akan segera merasakannya. Bahkan Qin Chuan sendiri tidak mengerti mengapa dia memberikan liontin giok yang dimaksudkan untuk wanitanya kepada Murong Mingyue. 10 menit kemudian, di kamar pribadi keluarga Ye di atas Longdu Grand Hotel. Sosok setengah baya duduk di kursi kehormatan, sudut mulutnya sedikit terangkat, wajahnya tersenyum penuh percaya diri. Di hadapannya duduk sosok yang lebih muda, tak lain adalah Qin Chuan. Pada saat itu, Qin Chuan sedang makan dengan lahap, bahkan tidak melirik Ye Tiancheng yang duduk di hadapannya. Ye Tiancheng tidak berkata apa-apa, hanya melihat Qin Chuan makan sampai kenyang. 20 menit penuh berlalu sebelum Qin Chuan akhirnya meletakkan sumpitnya. Dia menyeka mulutnya dengan serbet dan menatap Ye Tiancheng, lalu berkata, terima kasih atas keramahannya, Tuan Ketiga Ye. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Sebuah kedutan melintas di wajah Ye Tiancheng karena ia berasumsi bahwa begitu Qin Chuan mulai berbicara, ia akan mengambil alih kendali pembicaraan. Tetapi dia tidak menyangka Qin Chuan akan sepenuhnya mengabaikan konvensi dan mengambil inisiatif begitu dia berbicara.
Tuan Qin benar-benar punya selera humor. Wajah Ye Tiancheng tak lagi menunjukkan rasa percaya diri seperti sebelumnya, dan dengan senyum terpaksa, ia berkata, tentu saja saya meminta bertemu Tuan Qin, karena ada hal penting yang perlu saya bicarakan. Qin Chuan menatap Ye Tiancheng tanpa ekspresi, menunggunya berbicara. Ye Tiancheng merasa kesal. Bukankah seharusnya Qin Chuan bertanya ada apa? Melihat Qin Chuan tetap diam, dia pun melepaskan niatnya untuk mengambil alih kekuasaan dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin meminta Tuan Qin untuk membantu saya naik ke posisi pewaris keluarga Ye. Qin Chuan segera menjawab, saya menolak. Ekspresi wajah Ye Tiancheng membeku, tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chuan akan menolaknya secara langsung. Dengan ekspresi muram, Ye Tiancheng bertanya, tidakkah kau mau mendengarkan tawaranku? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Sebelum datang ke sini, dia sudah mengantisipasi apa yang ingin dibicarakan Ye Tiancheng, yang intinya adalah dua hal. Pertama, meminta dukungannya, dan kedua, memintanya untuk tidak merawat Ye Tianan. Meskipun pengkhianatan Ye Lan dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan Ye Tiancheng, dia tetap tidak akan membantu Ye Tiancheng. Dia telah berjanji pada Ye Qingwan bahwa dia akan menyembuhkan Ye Tianan. Sekalipun Ye Tianan telah berbuat salah padanya, jika dia menolong Ye Tiancheng sekarang, apa yang akan dipikirkan Ye Qingwan tentangnya? Bagaimanapun juga, Ye Qingwan lah yang membesarkan Qin Rou untuk Zhao Hongling. Zhao Hongling lah yang berutang budi pada Ye Qingwan, dan dia akan membayarnya. Penolakan Qin Chuan yang berulang kali membuat amarah Ye Tiancheng memuncak, namun ia tetap menahan amarahnya dan menatap Qin Chuan sambil berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengungkit masalah ini lagi. Namun, saya menghabiskan lebih dari 20 miliar untuk mengamankan layanan Anda, dan itu tidak bisa disia-siakan, kan? Qin Chuan, seolah tidak mengerti kata-kata Ye Tiancheng, berkata tanpa ekspresi, siapa yang kau ingin aku selamatkan? Aku bisa pergi bersamamu untuk menyelamatkan mereka sekarang. Kilatan tajam melintas di mata Ye Tiancheng saat ia menyipitkan mata ke arah Qin Chuan dan berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Tolak saja untuk merawat Ye Tianan, dan kita impas. Maaf, saya tetap menolak. Yang membuat Ye Tiancheng marah adalah karena Qin Chuan menolak lagi. Bab 276. Diluncurkan secara pribadi. Ye Tiancheng hampir gila karena marah, tetapi dia masih menahan diri untuk tidak meledak amarahnya. Dia menyipitkan mata ke arah Qin Chuan dan berkata, jadi, Tuan Qin, apakah Anda berencana mengambil uang itu tanpa melakukan pekerjaan itu? Ada kesan mengancam dalam tatapan dan nada bicaranya. Tatapan mata Qin Chuan tiba-tiba berubah dingin saat dia menatap tajam ke arah Ye Tiancheng dan berkata, apakah Tuan ketiga Ye berpikir kata-kataku tidak cukup jelas? Kalau begitu, biar aku ulangi lagi dengan lebih jelas. Yang Tuan ketiga Ye tawarkan di pelelangan itu adalah kesempatan bagiku untuk menyelamatkan seseorang. Selama Tuan ketiga Ye sekarang menentukan seseorang untuk kusembuhkan, aku akan segera pergi untuk mengobatinya. Lebih lanjut, sebelum pelelangan, juru lelang dari Premium Auction menjelaskan dengan sangat jelas bahwa batas waktu bagi saya untuk bertindak adalah 3 hari. Dengan kata lain, jika orang yang memenangkan kesempatan bagi saya untuk bertindak tidak menentukan siapa yang akan saya tangani dalam 3 hari, maka hal itu tidak lagi menjadi tanggung jawab saya. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika Tuan ketiga Ye belum memutuskan siapa yang ingin saya rawat, saya permisi dulu. Setelah Tuan ketiga Ye memutuskan, saya akan melayani Anda dalam 3 hari. Setelah mengatakan ini, Qin Chuan bangkit untuk pergi. Niat membunuh yang dahsyat terpancar di mata Ye Tiancheng saat dia menatap tajam ke arah sosok Qin Chuan yang menjauh. Baru ketika tangan Qin Chuan sudah berada di gagang pintu kamar pribadi itu, Ye Tiancheng bertanya dengan suara rendah, apakah Tuan Qin benar-benar berniat menolakku? Sudut mulut Qin Chuan sedikit terangkat menyeringai, menatap Ye Tiancheng dengan pandangan menghina, dengan maksud provokatif saat dia bertanya, apakah ada masalah? Bagus. Bagus sekali. Dilanda amarah, Ye Tiancheng tertawa getir tetapi tetap mempertahankan posisi duduknya, tangan kanannya bertumpu pada meja makan, mengetuk meja secara berirama dengan jari telunjuknya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah kau menyembuhkan Ye Tianan, dia akan berterima kasih padamu? Ye Tiancheng mencibir, menurut aturan keluarga Ye, perselisihan internal adalah pelanggaran berat. Kau membunuh utusan Xuan Wu dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Itu pelanggaran berat. Saya bertindak berdasarkan prinsip ingin berteman dengan Tuan Qin, dan saya tidak mengungkap masalah ini. Tidak hanya itu, saya juga menutup-nutupi perselingkuhan ini. Namun, sepertinya Tuan Qin tidak ingin berteman denganku. Karena itu, aku tidak punya alasan lagi untuk merahasiakan ini dari Tuan Qin. Tuan Qin, apakah menurutmu setelah kau menyembuhkan Ye Tianan, dia akan melepaskan posisinya sebagai pewaris demi melindungimu? Mendengar Ye Tiancheng berkata begitu, Qin Chuan tiba-tiba tertawa, menatapnya dan bertanya, jika aku membantumu naik ke posisi pewaris, bisakah kau menjamin bahwa keluarga Ye tidak akan mengejarku? Tanpa ragu,
Ye Tiancheng menjawab, hanya orang-orangku yang tahu tentang pembunuhan rahasiamu terhadap utusan Xuan Wu. Begitu aku menjadi pewaris keluarga Ye, aku jamin rahasia ini tidak akan terbongkar. Tidak hanya itu, aku juga bisa menjanjikanmu bahwa begitu aku menjadi pewaris, kau akan menjadi ketua asosiasi perdagangan naga hitam. Ketika aku menjadi kepala keluarga Ye, kau akan menjadi kepala pelayan keluarga Ye, kedua setelah satu atau lebih dari 10.000 orang. Pada saat ini, ekspresi Ye Tiancheng sangat serius, matanya dipenuhi antisipasi. Qin Chuan tidak berbicara tetapi terus menatap langsung ke arah Ye Tiancheng. Harus diakui, pria ini sangat berani. Di matanya, setidaknya dia lebih memenuhi syarat untuk menjadi pewaris keluarga Ye daripada Ye Tianan. Hanya berdasarkan kemampuannya membunuh Xuan Wu, Ye Tiancheng menduga bahwa dialah dokter ilahi misterius di babak akhir rumah lelang premium. Baik dari segi kecerdasan maupun kemampuan, dia jelas lebih kuat dari Ye Tianan yang bodoh. Kedua lelaki itu saling bertatapan selama 30 detik penuh sebelum Qin Chuan akhirnya berkata, aku pernah berjanji pada King Wan bahwa aku akan menyembuhkan ayahnya. Aku hanya bisa meyakinkanmu bahwa aku akan bertanggung jawab atas kesembuhan Ye Tianan. Mengenai konflik di antara kalian, aku tidak akan ikut campur. Setelah berbicara, dia mengeluarkan token hitam yang diukir dengan Xuan Gui dan melemparkannya ke Ye Tiancheng. Qin Chuan lalu berkata, ini token utusan Xuan Wu. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Sedangkan untuk token harimau putih, aku hanya bisa mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Setelah berkata demikian, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Dia tidak banyak bertemu dengan Ye Tiancheng, tetapi dia tahu bahwa dia adalah sosok yang sulit untuk dihadapi. Tentu saja, jika dia mau, dia dapat dengan mudah menghancurkan pihak lain dengan jentikan tangannya. Namun, begitu dia melakukan itu, dendam antara dia dan keluarga Ye justru akan semakin dalam. Setelah keluarga Ye mengerahkan seluruh upayanya untuk menghadapinya, dia akan semakin dekat untuk dijebloskan ke penjara ilahi Kunlun. Selain itu, dia secara sukarela pergi ke keluarga Ye untuk merawat Ye Tianan, tetapi malah mendapat perlakuan tidak tahu terima kasih, yang membuatnya marah. Dia masih bersedia menyembuhkan Ye Tianan, yang berarti memberikan muka yang cukup bagi keluarga Ye, dan dia menganggap kewajibannya kepada Ye Qingwan telah terpenuhi sepenuhnya. Mengenai konflik antara Ye Tianan dan Ye Tiancheng, dia tidak tertarik dan tidak berniat campur tangan. Melihat pintu ruang pribadi itu tertutup perlahan, alis Ye Tiancheng berkerut dalam. Tuan ketiga. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih berjalan keluar dari balik tirai. Ye Tiancheng menatap tetua itu dan bertanya, Tetua Ling, bagaimana menurutmu? Penatua Ling, seorang tokoh terkemuka dari keluarga Ye dan seorang energizing skill Peak Realm Strong yang sejati, hanya selangkah lagi untuk mencapai King Realm. Ekspresi keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi wajah Penatua Ling saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak dapat melihat tingkat kultivasi pemuda ini. Apa? Meskipun telah mempersiapkan diri secara mental, Ye Tiancheng masih terkejut ketika Penatua Ling membuat pernyataan ini. Kau hanya selangkah lagi dari kerajaan raja, bagaimana mungkin kau tidak melihat menembus seorang pemuda di bawah 30? Ye Tiancheng benar-benar tidak bisa mengerti. Penatua Ling berkata dengan suara rendah, bukan saja aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bahkan merasakan tekanan yang tak terjelaskan memancar darinya. Jika bukan karena usianya yang masih muda, aku tidak akan pernah meragukan bahwa dia adalah seorang raja alam yang kuat, atau bahkan lebih kuat, seorang kaisar alam. Mulut Ye Tiancheng terbuka sedikit, wajahnya penuh keterkejutan. Dia sudah sangat terkejut bahwa Tetua Ling tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Qin Chuan, tetapi dia tidak menyangka Tetua Ling akan mengatakan hal ini. Alam kaisar merupakan eksistensi legendaris, yang konon hanya ditemukan di kalangan keluarga bela diri kuno yang tetap tersembunyi dari dunia. Saya tahu ini sulit bagi Anda, Tuan ketiga, untuk menerimanya, tetapi begitulah yang saya rasakan. Penatua Ling melanjutkan dengan nada serius, dunia jalur bela diri itu luas, dan apa yang kita ketahui hanyalah puncak gunung es. Terlepas dari tingkatan kekuatan pemuda ini, yang pasti jika dia bisa membunuh utusan Xuan Wu, itu berarti kekuatannya setidaknya setara dengan alam puncak keterampilan energi. Tapi bukan itu intinya. Intinya, dia juga punya kemampuan penyembuhan ilahi yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Hanya karena itu saja, kita sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya. Mendengar perkataan Tetua Ling, Ye Tiancheng terdiam, gelombang kekacauan membuncah dalam hatinya. Sebelumnya, saat dia mengetahui bahwa Qin Chuan telah membunuh utusan Xuan Wu, dia mengira Qin Chuan telah menggunakan beberapa taktik licik, atau ada kekuatan misterius yang membantunya. Tetapi sekarang, bahkan Tetua Ling pun tidak dapat melihat apa yang tersembunyi dalam diri Qin Chuan, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Qin Chuan membunuh utusan Xuan Wu dengan benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri yang tangguh. Bagi orang seperti itu, menyetujui fakta non-intervensi saja sudah merupakan keberuntungan besar bagi Anda. Penatua Ling melanjutkan, Ye Tianan hanya beruntung memiliki putri yang baik.
Jika bukan karena Ye Qingwan, dia pasti sudah mati. Namun, untungnya bagi kita, tindakan Ye Lan dan yang lainnya telah membuat Qin Chuan kesal. Ini seperti hampir mengamankan posisi pewaris, lalu menepisnya dengan tangan mereka sendiri. Bab 277 Kembalikan suamiku. Sementara Ye Tiancheng dan Tetua Ling berbicara, Qin Chuan telah meninggalkan Longdu Grand Hotel. Pada saat ini, lobi Longdu Grand Hotel dipenuhi orang, bahkan ada antrean di luar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan ketika Longdu Grand Hotel pertama kali dibuka dan mengundang kepala keluarga 9 gerbang Yandu. Tempat parkir di depan Longdu Grand Hotel dipenuhi mobil-mobil mewah bernilai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Siapa yang tahu siapa sebenarnya dokter misterius ini? Aku tidak menyangka Tuan Ketiga Ye akan bisa mengundangnya makan malam sendirian. Kalau kau tanya aku, dokter misterius ini pastilah seorang dokter ilahi tua yang tersembunyi, yang usianya lebih dari 100 tahun. Dia mungkin keluar dari persembunyiannya karena keturunannya menghadapi sesuatu yang membutuhkan banyak uang untuk diselesaikan, sehingga kesempatan untuk bertindak di lelang di balai lelang premium. Jika saja aku bisa mendapatkan pertolongan dari dokter ilahi ini, penyakitku yang tak tersembuhkan pun bisa disembuhkan. Suasana kacau balau, jelas terlihat dari orang-orang yang bergegas datang setelah mendengar kabar bahwa sang dokter misterius sedang makan malam bersama Ye Tiancheng di Longdu Grand Hotel. Namun, keluarga Long memberi perhatian besar pada kamar-kamar pribadi Yandu Nine Gates di lantai atas, yang tidak dilengkapi peralatan pengawasan apapun dan tidak diizinkan diakses oleh siapapun kecuali anggota staf. Bahkan staf pelayan di ruangan pribadi ini telah menjalani pelatihan khusus dan tidak akan membocorkan informasi apapun kepada siapapun. Sementara itu, di keluarga Long, salah satu dari 9 gerbang Yandu. Ayah, jangan ragu lagi, cepat cari cara untuk mengamankan 10 pil Yijin dari tabib ilahi senior. Kalau ayah ragu lagi, semuanya akan terlambat. Long Jieming mendesak dengan cemas. Ayahnya, Long Teng, memasang ekspresi serius di wajahnya dan berbicara dengan suara rendah, tidakkah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Penatua Wei dan aku mendengarnya dengan telinga kami sendiri, dan memang benar aku berdiri dari kursi roda setelah meminum pil Yijin. Bukan hanya itu, alam jalur bela diriku juga telah menembus puncak energi gelap. Bagaimana mungkin ada yang mencurigakan? Long Jieming berkata cepat-cepat, lalu menoleh ke Penatua Wei di sampingnya dan mendesak, Penatua Wei, tolong jelaskan kepada ayahku. Penatua Wei mengangguk dan berkata, saya yakin analisis Tuan Muda Long benar, mengamankan 10 pil Yijin ini seharga 50 miliar memang merupakan taruhan yang pasti. Ngomong-ngomong, tabib senior ini hanya menggunakan 1 pil Yijin untuk menyembuhkan penyakit yang bahkan tabib Hua dari Balai Pengobatan Nasional pun tidak bisa menyembuhkannya. Jika kita bisa mendapatkan 10 pil Yijin ini, setidaknya kita bisa meningkatkan kultivasi 10 seniman bela diri di tahap energi gelap keluarga Panjang 1 tingkat lebih rendah. Bagi keluarga Panjang, ini semua untung dan tidak rugi. Long Jieming mengangguk berulang kali, ayah, tolong setujui dengan cepat. Saat mereka sedang berbicara, seorang pria parubaya berjas bergegas masuk. Pria parubaya itu menatap Long Teng dan berkata, Tuan Long, kami baru saja menerima kabar bahwa Tuan Ketiga Ye Tiancheng telah mengundang dokter misterius untuk makan malam di Hotel Besar Longdu. Entah siapa yang membocorkan berita itu, tapi berita itu telah menarik banyak orang dari keluarga besar Yandu ke Longdu Grand Hotel. Apa? Long Jieming tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia buru-buru berkata, ayah benar-benar tidak bisa ragu lagi. Ye Tiancheng pasti juga mengincar pil Yijin. Ayo cepat cari cara untuk menghubungi tabib ilahi senior ini. Kita harus mengamankan 10 pil Yijinnya. Penatua Wei juga menasihati, Tuan Long, kita benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu 10 pil Yijin ini jatuh ke tangan 9 gerbang lainnya, kekuatan kita melawan mereka akan melemah, sehingga melemahkan kekuatan keluarga Long. Long Teng selalu merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini, tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Lagi pula, bahkan tangan suci dari Balai Pengobatan Nasional pun tidak mampu menyembuhkan kaki putranya. Namun, sang tabib ilahi berhasil melakukannya hanya dengan 1 pil Yijin, dan bahkan membantu putranya menembus alam kecil dalam jalur bela diri. Dengan mengingat hal itu, dia tidak ragu lagi dan langsung berkata, saya memberi Anda wewenang untuk mengendalikan 60 miliar, sekarang temukan cara untuk mengamankan 10 pil Yijin itu. Long Jieming berteriak kegirangan, siap, ayah. Putramu berjanji akan menyelesaikan misinya. Dengan dana diskresioner sejumlah 600 miliar, mengamankan pil Yijin senilai sekitar 500 miliar seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika Long Jieming menelepon Murong Mingyue untuk pertama kalinya, dia tenggelam dalam kesedihan atas kepergian Qin Chuan dari Yandu. Setelah mengangkat telepon, Murong Mingyue berbicara dengan nada putus asa, Long Jieming, bukankah kau sudah berjanji pada dokter misterius itu untuk tidak menggangguku lagi? Long Jieming,
menggigil memikirkan instruksi dokter misterius itu, buru-buru berkata, Nona Murong, jangan salah paham. Saya menghubungi Anda untuk meminta bantuan mengatur pertemuan dengan dokter misterius. Mata Murong Mingyue berbinar seolah dia memikirkan sesuatu, namun dia masih berpura-pura bingung dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Long Jiaming segera menjawab, kudengar dokter misterius berencana menjual 10 pil Yijin. Kebetulan, keluarga Long tertarik untuk membelinya. Jika dokter misterius bersedia, harga yang ditawarkan keluarga Long pasti akan memuaskannya. Murong Mingyue tidak langsung menjawab, malah terdiam selama 20 atau 30 detik. Baru setelah Long Jiaming mulai tidak sabar dan bertanya lagi, akhirnya Murong Mingyue berkata, tidak perlu bertemu. Dokter misterius sudah mempercayakan 10 pil Yijin kepadaku. Saya berencana mengadakan lelang besok pagi untuk menjual ke-10 pil Yijin sekaligus. Karena Tuan Muda Long tertarik, sekalian saja Anda ikut lelangnya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa ragu-ragu. Tepat setelah menutup telepon, Long Jiaming buru-buru menelepon kembali, tetapi dia memilih untuk tidak menjawab dan malah menutup telepon. Sudut mulut Murong Mingyue melengkung membentuk senyum mengejek. Hehe, kena tipu seperti dugaanku, bahkan lebih cepat dari yang kukira. Di ujung telepon yang lain, Long Jiaming, yang berulang kali menutup teleponnya oleh Murong Mingyue, menjadi semakin gelisah. Wanita jalang itu, beraninya dia tidak menjawab panggilanku. Long Jiaming menggertakkan giginya dan berkata, dokter misterius itu jelas sangat ingin menjual pil Yijin ini, tapi kau masih ingin menunggu sampai lelang besok. Tuan Muda Long, jangan marah, sekarang bukan saatnya. Jika pil Yijin dilelang besok, harga akhirnya setidaknya akan mencapai 7 atau 800 miliar. Jika kita bisa mendapatkannya hari ini, 600 miliar seharusnya sudah cukup. Penatua Wei buru-buru menasihati dan mengusulkan, karena Murong Mingyue tidak menjawab telepon, mengapa kita tidak pergi mencarinya saja? Long Jiaming mengangguk, wajahnya berubah garang, dan berkata, mengharapkanku untuk melepaskannya, mustahil. Nanti, setelah dokter misterius meninggalkan Yandu, aku akan meminta ayahku melamar keluarga Murong. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya menyadari betapa hebatnya aku. Sementara Long Jiaming dan Tetua Wei bergegas ke tempat Murong Mingyue, di salah satu dari 9 gerbang Yandu, keluarga Ye. Di dalam rumah keluarga Ye, ada suasana sunyi. Pei Jing berlutut di kaki Yelan, matanya sudah bengkak karena menangis, dan dengan wajah penuh permohonan, dia berkata, Bibi, tolong jangan menyerah pada Tianan, pikirkan sesuatu, kamu harus menyelamatkannya. Yelan menatap Ye Tianan yang terbaring di ranjang sakit dengan nasib yang tak menentu. Wajahnya muram saat ia berkata dengan dingin, ketidakmampuanmu sendirilah yang menyebabkanmu gagal mendapatkan bantuan dari tabib ilahi. Apa yang bisa kulakukan? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya, maka persiapkanlah pemakamannya. Setelah berkata demikian, Yelan berbalik dan berjalan pergi, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan sampai akhir. Ye Qingwan tersandung di kakinya. Saudari Qingwan. Ye Ruwei dengan cepat menenangkan Ye Qingwan. Ini semua gara-gara kamu, Jalang. Kalau bukan karena dokter gadungan yang kamu bawa dan mengacaukan pengobatan Sage Hensun, bagaimana mungkin Tianan bisa berakhir seperti ini? Pei Jing menerjang Ye Qingwan dengan ekspresi ganas, bagaikan wanita cerewet. Tangannya mencakar rambut Ye Qingwan sambil merobeknya. Sementara itu, dia berteriak, kembalikan suamiku. Sambil dia menjambak rambut Ye Qingwan dengan marah, dia juga menamparnya beberapa kali dengan keras. Bab 278. Orang bijak. Pada saat ini, Pei Jing seperti orang gila, sama sekali tidak menghiraukan statusnya sendiri saat dia menjambak rambut Ye Qingwan dan menamparkan wajahnya. Ye Ruwei buru-buru melangkah maju, mencoba menarik Pei Jing menjauh, bibi kedua, tolong berhenti memukulnya. Kalau terus begitu, wajah kakak Qingwan akan hancur. Pei Jing mendorong Ye Ruwei dengan satu tangan dan hendak memukulnya lagi. Ye Qingwan tampak sangat putus asa, tidak berniat melawan atau menghindar, hatinya dipenuhi rasa bersalah terhadap Qin Chuan. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Yelan dan Pei Jing yang memandang rendah orang lain, Qin Chuan pasti sudah menyembuhkan ayahnya. Dan sekarang ketika menghubungi Qin Chuan, dia merasa terlalu malu untuk meminta bantuannya lagi. Bahkan jika dia benar-benar memohon Qin Chuan untuk datang, akankah keluarga Ye mengizinkan Qin Chuan menyelamatkan Ye Tianan? Tepat saat Pei Jing mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menamparkan wajah Ye Qingwan lagi, sesosok setengah baya tiba-tiba muncul dan menamparkan wajah Pei Jing. Bersamaan dengan suara tamparan keras itu, tubuh Pei Jing langsung terlempar. Ketika semua orang melihat siapa yang telah campur tangan, mereka semua berdiri terpaku di tempat. Dasar wanita kurang ajar, beraninya kau memukul keponakanku, keponakan Ye Tiancheng. Pria parubaya itu melotot dengan mata marah dan dengan marah menanyai Pei Jing yang tergeletak di tanah. Pria parubaya itu tak lain adalah Ye Tiancheng. Pei Jing tercengang oleh tamparan Ye Tiancheng, dan Ye Qingwan yang tadinya tidak bereaksi,
akhirnya bereaksi setelah mendengar suara Ye Tiancheng. Dan kalian sekumpulan orang tak berguna, hanya diam saja saat King Wan dipermalukan di depan umum oleh orang luar. Ye Tiancheng mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, menegur mereka dengan nada marah. Siapapun yang bertatapan dengannya segera menundukkan kepala, bahkan tak berani bernapas terlalu keras. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah dari garis keturunan langsung keluarga Ye, dengan hanya sedikit yang menjadi pelayan keluarga Ye, anggota keamanan keluarga Ye, atau istri dari anggota keluarga Ye. Aku tegaskan di sini, mulai sekarang, Ye Qingwan adalah putriku. Jika ada yang berani menindasnya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ye Tiancheng menyatakan dengan nada berwibawa. Mendengar kata-kata itu, seluruh ruangan terkejut. Meskipun Ye Qingwan adalah putri Ye Tianan, statusnya sebagai anak haram berarti dia tidak dihormati di keluarga Ye. Bahkan Ye Tianan hanya memanfaatkan Ye Qingwan, kalau tidak Pei Jing tidak akan berani menyentuhnya di depan umum. Sekarang, karena nasib Ye Tianan tidak menentu, status Ye Qingwan telah merosot. Namun, dalam situasi ini, Ye Tiancheng secara terbuka menyatakan Ye Qingwan sebagai putrinya, yang langsung meningkatkan statusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan di puncak Ye Tianan, dia mungkin tidak mampu mencapai status seperti itu. Qingwan, kamu baik-baik saja? Ye Tiancheng bertanya dengan ekspresi khawatir. Meskipun Ye Qingwan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tersentuh oleh tindakan Ye Tiancheng dalam situasi ini. Dengan mata berkaca-kaca, Ye Qingwan berkata, "Terima kasih, Paman Tiancheng, saya baik-baik saja." Ye Tiancheng mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan menegur, "Kalian semua, keluar." Begitu kata-katanya diucapkan, kerumunan itu bergegas pergi, seolah-olah diampuni. "Dan kamu, keluar." Melihat Pei Jing belum pergi, Ye Tiancheng berteriak dengan marah. Pei Jing menggertakkan giginya, merasa sangat enggan, tetapi dia memahami kesulitan yang dihadapinya. Setelah Ye Tianan meninggal, Ye Tiancheng adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi pewaris keluarga Ye. Sungguh-sungguh menyinggung Ye Tiancheng akan membuatnya tidak mendapat hasil yang baik. "Qingwan, tenang saja, paman ketigamu punya cara untuk menyembuhkan ayahmu." Baru setelah semua orang pergi, Ye Tiancheng akhirnya angkat bicara. Ye Qingwan, yang sudah mempertimbangkan untuk menyerah, tiba-tiba sangat gembira mendengar kata-kata Ye Tiancheng, "Paman ketiga, apakah kamu serius?" Ye Tiancheng mengangguk pelan dan berkata, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Orang yang akhirnya memenangkan kesempatan untuk mendapatkan dokter misterius di rumah lelang premium adalah seseorang yang aku atur." Melihat ekspresi terkejut di wajah Ye Qingwan, Ye Tiancheng melanjutkan, "Dengan kata lain, selama aku menunjuk tabib ilahi ini untuk merawat ayahmu pasti bisa pulih." Ye Qingwan menangis terseduh-seduh karena bahagia. Tidak peduli apapun niat Ye Tiancheng, kenyataan bahwa ia bersedia memberikan kesempatan yang telah ia peroleh senilai lebih dari 200 juta agar tabib ilahi merawat Ye Tianan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Ye Tiancheng benar-benar ingin Ye Tianan pulih. "Paman ketiga, apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini?" Ye Qingwan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kamu pasti sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaikmu." Dia tidak melanjutkan, tapi Ye Tiancheng jelas sangat pengertian. Ye Tiancheng tersenyum tipis, "Gadis bodoh, meskipun ada persaingan antara ayahmu dan aku, pada akhirnya dia tetaplah kakak laki-lakiku. Selain itu, aturan tradisional yang ditinggalkan leluhur Ye, yaitu tidak mengizinkan pertikaian internal, sebenarnya bertujuan untuk mempertahankan kasih sayang kekeluargaan di tengah persaingan." Saat dia memperhatikan wajah Ye Tiancheng yang sungguh-sungguh, Ye Qingwan merasa bersyukur, tetapi juga mengerti bahwa paman ketiganya tidak hanya bermaksud menyelamatkan Ye Tianan. "Paman ketiga, aku bisa meyakinkanmu bahwa mulai sekarang, ayahku tidak akan pernah bersaing denganmu lagi untuk posisi pewaris," kata Ye Qingwan dengan tegas. Senyum cerah tersungging di wajah Ye Tiancheng saat ia tertawa, "Jangan khawatir, begitu paman ketiga naik jabatan, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi. Sebelum meninggalkan kamar rumah sakit, ia tiba-tiba berkata, "Saya akan menghubungi dokter ilahi sekarang juga. Ayahmu seharusnya bisa segera pulih." Dengan mata berkaca-kaca, Ye Qingwan berkata, "Terima kasih, paman ketiga." Setelah kembali ke vilanya, Tetua Ling bertanya dengan ekspresi serius, "Tuan ketiga, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini?" Ye Tiancheng mengangguk, "Jika Ye Tianan mati, aku punya peluang besar untuk menggantikan posisinya, tapi akan sulit untuk memenangkan hati para pengikutnya yang setia. Lagi pula, bahkan jika aku tidak melakukan ini, apakah menurutmu Qin Chuan akan menolak untuk merawat Ye Tianan?" Mengingat hubungan Qin Chuan dengan Ye Qingwan, dia pasti akan mengambil tindakan. Jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan kerja sama Ye Qingwan? Mendengar kata-kata Ye Tiancheng, mata Tetua Ling dipenuhi kekaguman dan ia mengangguk pelan, "Kau telah melakukan hal yang benar."
Entah Ye Tianan akan terus bersaing denganmu untuk posisi pewaris di masa depan atau tidak, yang pasti Ye Qingwan tidak akan lagi membantu Ye Tianan sepenuh hati. Dengan Qin Chuan di belakang Ye Qingwan dan hanya dia sendiri, seluruh situasi keluarga Ye bisa berubah, tambah Penatualing. Sudut bibir Ye Tiancheng sedikit terangkat, lalu ia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Qin Chuan. Tuan Qin, saya sudah memutuskan. Saya akan menerima tawaran Anda sekarang, dan saya akan merepotkan Anda untuk menyembuhkan Ye Tianan. Sementara itu, Qin Chuan, yang telah menunggu kabar baik dari Murong Mingyue, terkekeh dingin setelah menutup telepon dengan Ye Tiancheng. Dia benar-benar orang yang pintar. Ye Qingwan tidak mencarinya secara aktif, dan dia bertanya-tanya alasan apa yang harus digunakan untuk mengobati Ye Tianan. Tanpa diduga, Ye Tiancheng telah memberinya kesempatan itu. Bab 279. Ditampar lagi. Tepat setelah menutup telepon dengan Ye Tiancheng, Murong Mingyue akhirnya menelepon. Baru saja, Long Jieming datang menemui saya secara langsung. Begitu panggilan tersambung, Murong Mingyue berkata, saya perkirakan 600 juta adalah harga tertinggi yang sanggup dibayar ayahnya, Long Teng. Jika Anda setuju, haruskah saya bernegosiasi dengan Long Jieming dengan harga itu? Qin Chuan menjawab dengan acuh tak acuh, hanya 10 fei dan, lakukan sesukamu. Itu hanyalah fei dan dengan efek yang hanya bertahan 7 hari. Jika Long Jieming tidak berniat membunuhnya, fei dan itu kemungkinan besar sudah dibuang seperti sampah. Qin Chuan tiba-tiba menambahkan, pokoknya, pastikan saja untuk tidak melibatkan dirimu terlalu dalam. Hati Murong Mingyue sedikit tersentuh, kata-kata Qin Chuan setidaknya menunjukkan bahwa dia punya arti penting di hatinya. Sambil tersenyum, Murong Mingyue berkata, tenang saja, aku akan menandatangani kontrak dengan Long Jieming menggunakan kontrak yang sudah kau tandatangani. Begitu keluarga Long menyadari mereka telah ditipu, datang kepadaku akan sia-sia. Sebelum berpisah dengan Qin Chuan sebelumnya, dia telah menyiapkan kontrak agar Qin Chuan menandatangani dan membubuhkan sidik jarinya, meskipun harga akhir belum termasuk dalam kontrak. Setelah menyetujui harga dengan Long Jieming, yang harus dia lakukan hanyalah menulis harga jual 10 fei dan ke dalam kontrak, lalu meminta Long Jieming menandatanganinya untuk menyelesaikan kesepakatan. 20 menit kemudian, di Ye Family Manor di Yandu. Nyonya, pemuda itu datang lagi. Di dalam villa Ye Tianan, seorang pelayan bergegas masuk, terengah-engah dan bingung. Pei Jing mengangkat tangannya dan menamparkan, dengan marah berkata, tidak bisakah kau bicara dengan jelas? Jelaskan dirimu, siapa yang datang? Karena pernah ditampar di depan umum oleh Ye Tiancheng sebelumnya, dia sudah mendidih karena marah. Sikap panik pelayan itu langsung memberinya jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Kilatan amarah melintas di mata pelayan itu, tetapi ia masih berbicara dengan wajah ketakutan. Dia pemuda yang dibawa ke sini sebelumnya oleh Murong Mingyue, tapi kali ini dia sendirian. Katanya dia ke sini untuk mengobati tuan kedua. Apa katamu? Pei Jing, yang tengah mengkhawatirkan masa depannya sendiri, pada awalnya tidak mengerti apa yang dikatakan pelayan itu. Pelayan itu baru teringat Qin Chuan yang datang merawat Ye Tianan pagi itu ketika dia mengulangi perkataannya. Keluar. Suruh dia berguling sejauh mungkin dari sini. Kalau bukan karena bocah ini, bagaimana mungkin Tianan bisa berakhir seperti ini? Pei Jing meledak marah, mengomel dan memaki pelayan itu. Pelayan itu baru saja hendak pergi ketika Ye Qingwan tiba-tiba menghentikannya. Pelayan itu dengan hati-hati bertanya, Nona, apakah Anda punya instruksi? Sambil merapikan pakaiannya dan berjalan menuju pintu, Ye Qingwan berkata, saya akan menyapa Tuan Qin secara pribadi. Baru setelah Ye Qingwan meninggalkan villa, Pei Jing tersadar dan berteriak dengan marah, pelacur itu benar-benar ingin menyapa binatang kecil itu. Seseorang, hentikan dia untukku. Melihat Pei Jing yang murka, semua pelayan di sekitarnya menundukkan kepala, tidak ada yang berani menghentikan Ye Qingwan. Hanya setengah jam sebelumnya, Ye Tiancheng telah menyatakan bahwa sejak saat itu, Ye Qingwan harus dianggap sebagai putrinya. Tidak pasti apakah suami Pei Jing akan selamat, jadi atas dasar apa dia bisa melawan Ye Qingwan, yang mendapat dukungan Ye Tiancheng. Qin Chuan. Ketika Ye Qingwan melihat Qin Chuan di pintu masuk rumah keluarga Ye lagi, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Sejak mengetahui ketidakpastian hidup Ye Tianan karena luka tembak, dia terus-menerus merasa khawatir. Ia mengira keluarga Ye telah benar-benar menyinggung Qin Chuan dengan membalas kebaikan dengan permusuhan, sampai-sampai ia tidak peduli lagi dengan hidup dan mati Ye Tianan. Namun, ternyata Qin Chuan masih datang. Melihat wajah Ye Qingwan yang berlinang air mata, Qin Chuan pun merasakan kesedihan mendalam dan mendesah, ayo pergi, bawa aku untuk menyelamatkannya. Qin Chuan, bolehkah aku meminta bantuanmu? Ye Qingwan tidak bergeming, tetapi menatap Qin Chuan dengan mata memerah, tatapannya penuh dengan permohonan. Qin Chuan mengerutkan keningnya, bicara. Perjuangan mewarnai wajah Ye Qingwan, dan setelah terdiam sekitar 10 detik, dia berkata dengan mata memerah, pastikan saja nyawanya terselamatkan.
Mengenai perebutan posisi pewaris, lupakan saja. Qin Chuan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berpikir kembali pada tindakan Ye Tiancheng. Dia menganggap pria pintar ini sedikit lebih tinggi. Jelas, Ye Tiancheng lah yang pasti telah mengatakan sesuatu kepada Ye Qingwan yang membuatnya memutuskan untuk menyerah dalam perebutan posisi pewaris atas nama Ye Tianan. Memastikan kehidupan Ye Tianan dan membuatnya kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan posisi pewaris bukanlah hal yang sulit bagi Qin Chuan. Tiba-tiba, Qin Chuan berkata, bahkan jika Ye Tiancheng tidak mencariku, aku akan menyembuhkan ayahmu. Mata Ye Qingwan semakin merah, percaya bahwa Qin Chuan tidak akan menipunya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata berkaca-kaca, aku tahu, tapi tolong, buat saja dia kehilangan kualifikasi untuk menjadi ahli waris. Qin Chuan lalu berkata, jika kau mau, aku bisa menjadikanmu pewaris keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye adalah yang terkuat di antara 9 gerbang Yandu, itu hanya jika dibandingkan dengan orang biasa. Di mata Qin Chuan, jika dia ingin menghancurkan keluarga Ye, dia bisa melakukannya dengan jentikan pergelangan tangannya. Ye Qingwan adalah ibu angkat Qin Rou, dan Qin Rou adalah putri dari cinta pertama Qin Chuan, Zhao Hongling. Utang budi ini, Qin Chuan bersedia membayarnya demi Zhao Hongling. Namun Ye Qingwan tetap menggelengkan kepalanya, matanya yang berkaca-kaca menatap lurus ke arah Qin Chuan sambil berkata, jika memungkinkan, aku lebih suka menjadi wanita biasa, mengurus suamiku dan mendidik anak-anakku. Melihat Ye Qingwan dengan kelembutan di matanya, jantung Qin Chuan entah kenapa berdebar kencang sesaat. Dia hanya mengutarakan keinginannya untuk menjadi wanita biasa, mengapa saya harus berpikir berlebihan? Qin Chuan mengangguk, kalau begitu, biarkan saja dia menjadi cacat. Setelah berkata demikian, dia memimpin jalan menuju ke arah Villa Ye Tianan. Ye Qingwan tertegun sejenak sebelum tersadar, menjadi cacat tentu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Dengan cara ini, Ye Tianan juga akan sepenuhnya kehilangan kualifikasi untuk memperjuangkan posisi pewaris. Keluarga Ye yang sombong dari 9 gerbang Yandu tidak akan membiarkan seorang cacat menjadi kepala keluarga, bukan? Segera, di bawah pimpinan Ye Qingwan, keduanya tiba di pintu masuk Villa Ye Tianan. Pei Jing sudah menunggu di pintu, dan saat melihat Qin Chuan tiba, wajahnya berubah penuh kebencian. Dasar binatang kecil, kau sudah membunuh anak buahku, namun beranikah kau menunjukkan wajahmu pada keluarga Ye? Pei Jing menunjuk ke arah gerbang villa dan berteriak, keluar dari keluarga Ye sekarang juga. Qin Chuan mengerutkan kening, menatap wanita bodoh di hadapannya, kilatan dingin melintas di matanya. Beraninya kau mendorongku. Mata Pei Jing terbelalak kaget, setelah ditampar oleh Ye Tiancheng dan sekarang disikut oleh Ye Qingwan, seorang junior. Aku akan melawanmu dengan sekuat tenagaku. Pei Jing melolong marah dan menyerang Ye Qingwan. Tepat pada saat itu, Qin Chuan yang diam saja, menghalangi jalan Pei Jing bagaikan setan, mengangkat tangannya hendak menamparkan. Suara tamparan keras bergema di seluruh villa, dan sisi kiri wajahnya, yang baru saja ditampar oleh Ye Tiancheng, dipukul lagi. Bab 280. Serangan diam-diam dari belakang. Menyaksikan sisi kiri wajah Pei Jing membengkak semakin merah, semua orang dari keluarga Ye benar-benar terkejut. Adalah suatu hal bagi Ye Qingwan untuk mendorong Pei Jing menjauh, mengingat Ye Tiancheng telah menyatakan niatnya untuk melindunginya. Tapi Qin Chuan, seorang pemuda yang tampaknya mengenakan pakaian biasa, beraninya dia menamparkan Pei Jing. Apakah dia sudah gila? Kamu, beraninya kamu memukulku. Pei Jing, yang ditampar dan terlempar ke tanah dengan darah menetes dari sudut mulutnya, memasang wajah penuh ketidakpercayaan. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dari mata Qin Chuan, dan sambil mencibir, dia berkata, memukulmu. Aku bahkan berani membunuhmu, percaya atau tidak. Tepat saat Pei Jing hendak berbicara, seluruh tubuhnya gemetar setelah menatap tajam ke arah tatapan mata dingin Qin Chuan dan dengan paksa menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Pada saat itu, dia memiliki ilusi bahwa Qin Chuan benar-benar berani membunuhnya. Ye Qingwan juga terkejut dan cepat-cepat meraih tangan Qin Chuan, berbicara dengan wajah penuh kecemasan, jangan. Mendengar suara Ye Qingwan, Qin Chuan segera menarik kembali auranya yang mengesankan, menatap dingin ke arah Pei Jing, dan berkata, hari ini, demi Qingwan, aku akan mengampuni nyawamu yang terkutuk. Setelah berkata demikian, dia melangkah langsung ke sisi tempat tidur Ye Tianan. Mata Pei Jing terbelalak. Binatang kecil ini, beraninya dia memanggilku celaka. Namun, ia hanya berani marah dan tidak berani bersuara. Dengan nyawa Ye Tianan yang dipertaruhkan, statusnya di keluarga Ye pun merosot drastis. Meskipun keluarga Ye membanggakan identitas bangsawan mereka, setelah menyaksikan Qin Chuan menamparkan Pei Jing, ketika mereka melihat Qin Chuan lagi, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu berat, takut kalau mereka mungkin menyinggung perasaannya. Qin Chuan tidak menaruh perhatian pada orang-orang sombong yang hina ini, dia langsung menuju ke samping tempat tidur Ye Tianan. Pada saat ini, Ye Tianan terbaring tak bergerak di tempat tidur,
tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan, spray di bawahnya bernoda merah darah. Dia tampak seperti mayat yang telah meninggal beberapa hari, kecuali dagingnya belum mulai membusuk. Ye Qingwan menatap Qin Chuan dengan cemas dan bertanya, apakah ada harapan untuk ayahku? Qin Chuan mengangguk, yakinlah. Dia mengeluarkan botol porselen putih dan menyerahkannya kepada Ye Qingwan, sambil berkata, larutkan ramuan ini dalam secangkir kecil air hangat dan berikan kepada ayahmu. Ye Qingwan buru-buru mulai bersiap. Saat Ye Tianan bersiap-siap, Qin Chuan juga tidak tinggal diam. Ia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ye Tianan, lalu menutup matanya. Semua orang dari keluarga Ye menyaksikan dengan tercengang. Apa sebenarnya yang dilakukan pemuda ini? Bahkan tangan suci dari Balai Pengobatan Nasional pun tak mampu menyembuhkan Ye Tianan. Mungkinkah pemuda ini bisa mengobatinya? Di tengah kerumunan, mata gelap Ye Ruwei tertuju erat pada Qin Chuan, dipenuhi harapan. Sebelumnya, saat Qin Chuan membangunkan Ye Tianan yang koma, tak seorang pun dari keluarga Ye percaya bahwa Ye Tianan terbangun karena perawatan Qin Chuan, hanya dia yang percaya. Meskipun dia tidak bisa memahami metode pengobatan Qin Chuan sekarang, dia merasakan kepercayaan yang tak terjelaskan padanya. Dia yakin Qin Chuan pasti bisa menyembuhkan Ye Tianan. Tatapan Peijing yang berbisa dan jahat dipenuhi kebencian saat ia menatap Qin Chuan. Ia tidak percaya Qin Chuan bisa menyembuhkan Ye Tianan dan berharap bisa mencabik-cabiknya saat itu juga. Tepat pada saat itu, seorang ahli bela diri dari keluarga Ye yang berada pada tahap keterampilan mengisi energi tiba-tiba mengeluarkan ekspresi terkejut. Seseorang bertanya dengan bingung, Pak Tua Liu, ada apa? Liu Tua menatap Ye Tianan dengan ekspresi serius saat dia berkata, aku benar-benar bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari Tuan kedua. Tiba-tiba seseorang menjawab, bagaimana mungkin? Pak Tua Liu, kau pasti salah persepsi. Jika semua meridian guru kedua terputus, bagaimana mungkin ada fluktuasi energi spiritual? Ya, bahkan tabib suci Hua mengatakan bahwa meridian guru kedua telah terputus sepenuhnya, kehilangan semua kultivasi keterampilan energinya. Tidak mungkin ada fluktuasi energi spiritual. Orang-orang keluarga Ye membantah secara berurutan. Liu Tua tidak berbicara lagi, tatapannya tertuju pada Ye Tianan, mencoba menangkap setiap perubahan yang terjadi di tubuhnya. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi kekuatan mentalnya begitu besar sehingga dia dengan jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari Ye Tianan. Mula-mula, hanya lengan yang digenggam Qin Chuan yang merasakan fluktuasi energi spiritual, kemudian jantung, dan selanjutnya, dimulai dari jantung sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh tubuh bagian atas. Hingga akhirnya, fluktuasi energi spiritual hadir di seluruh tubuh Ye Tianan. Namun, fluktuasi ini sangat lemah, sehingga tidak dapat dirasakan oleh seniman bela diri biasa. Hanya karena teknik kultivasi Liu Tua yang istimewa dan kekuatan mentalnya yang luar biasa kuat, ia dapat merasakannya. Tiba-tiba, seluruh energi spiritual di tubuh Ye Tianan berkumpul di sepanjang lengannya hingga ke pergelangan tangan yang digenggam Qin Chuan. Mata Liu Tua melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Orang-orang di sekitarnya memperhatikan reaksi Liu Tua dan bertanya dengan bingung, Liu Tua, ada apa sekarang? Liu Tua tidak menanggapi, keterkejutan di matanya semakin meningkat. Bukannya dia tidak mau bicara, tetapi dia tidak berani. Karena dia merasa bahwa setelah energi spiritual dalam tubuh Ye Tianan berkumpul di pergelangan tangan, kemudian diserap ke dalam tubuh Qin Chuan melalui lengannya. Teknik ini benar-benar menantang surga. Jika dia bisa mempelajari teknik ini, bukankah dia tidak perlu lagi berkultivasi, tetapi cukup mencari seniman bela diri yang sedikit lebih lemah darinya dan kemudian menyerap semua kultivasi mereka. Ketika Liu Tua menatap Qin Chuan lagi, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Meskipun dia berada di alam keterampilan energi tahap akhir, statusnya di keluarga Ye jauh di bawah para ahli bela diri di alam keterampilan energi tahap puncak. Jika dia bisa mempelajari teknik Qin Chuan, belum lagi mencapai alam puncak keterampilan energi, bukankah akan mudah untuk mencapai puncak alam raja? Tak heran Qin Chuan bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia semuda itu. Ternyata dia mempraktikkan teknik jahat. Ye Qingwan tiba-tiba berbicara sambil mengingatkan, Qin Chuan, aku sudah memberi ayahku ramuan itu. Qin Chuan tidak menjawab, matanya masih terpejam, dan sembari kitab suci misterius sejati bekerja, dia terus mengalirkan seutas energi spiritual dari tubuhnya ke tubuh Ye Tianan, lalu merangsang dantian Ye Tianan lebih lanjut agar aktif menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, lalu mengedarkannya melalui meridian. Setiap kali Ye Tianan menghasilkan beberapa energi spiritual, semuanya diserap dan dimurnikan oleh Qin Chuan. Dan begitulah seterusnya. Pada awalnya, fluktuasi energi spiritual dalam tubuh Ye Tianan masih sangat lemah, tetapi setelah energi tersebut diproduksi dan diserap oleh Qin Chuan lebih dari selusin kali, fluktuasi pada Ye Tianan menjadi semakin kuat. Bahkan seniman bela diri biasa dari keluarga Ye bisa merasakannya. Benar-benar ada fluktuasi energi spiritual di tubuh Tuan kedua. Aku juga merasakannya. Dan fluktuasinya semakin kuat.
Bukankah meridian guru kedua telah terputus sepenuhnya, dan bukankah dia telah kehilangan semua kultivasi bela dirinya? Mungkinkah pemuda ini benar-benar bisa menyembuhkan tuan kedua? Tapi memulihkan meridian yang rusak, rasanya terlalu berlebihan, ya. Setiap anggota keluarga Ye yang hadir memasang ekspresi tidak percaya. Sebab semua orang tahu betul bahwa bagi seorang ahli bela diri, jika meridiannya terputus, berarti berakhirlah perjalanan bela dirinya, tanpa harapan untuk pulih. Tetapi sekarang, Ye Tianan, yang jalur bela dirinya mereka yakini telah hancur total, ternyata mengalami fluktuasi energi spiritual dalam tubuhnya. Liu Tua juga terus memperhatikan perubahan dalam diri Ye Tianan, sementara pada saat yang sama merasakan lokasi anggota kuat keluarga Ye di sekitar mereka. Pada saat ini, dia merasakan beberapa aura kuat menyerbu ke arah mereka. Jelas, munculnya fluktuasi energi spiritual di Ye Tianan telah menarik seniman bela diri yang lebih kuat dari keluarga Ye. Begitu orang-orang itu tiba, tidak akan ada harapan baginya untuk memperoleh teknik jahat yang dimiliki Qin Chuan. Sekarang, satu-satunya pilihannya adalah menyerang lebih dulu. Dengan pikiran ini, kilatan tajam terpancar di mata si tua Liu, dan dengan gerakan kakinya, dia tiba-tiba berlari ke depan ranjang orang sakit itu. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya dengan keras ke punggung Qin Chuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.